Masih kalah juga. Guru memang hebat. Arman, kamu sudah ikut guru latihan di gunung selama 20 tahun. Nggak ada yang bisa kuajari lagi. Kalau kamu nggak ada urusan lain, bereskan barangmu. Turun gunung saja. Hah? Bukan. Dasar tua bangka. Bukannya kamu minta aku rawat hari tuamu? Kenapa malah... Sudah. Hentikan. Kamu rawat masa tuaku apa? Coba lihat, seisi gunung sudah habis dimakan kamu. Lihat pantai di sana. Masih ada ikan nggak? Selanjutnya aku nanti yang kau makan. Ini... Aku nggak peduli. Aku nggak mau turun gunung. Kau... Ambil ini. Apa itu? Ambil. Ini apa? Aku dan Johan Livan di kota Maja itu kawan lama. Dulu aku sudah jodohi kamu sama putri sulung keluarga Livan. Hari ini sudah waktunya. Bawa giok ini, turun gunung dan menikahlah. Hah? Guru, aku nggak mau menikah. Aku tiap hari bareng guru. Lumayan baik kok. Jangan suruh aku turun gunung. Bukannya kamu ingin tahu identitas dirimu? Tanyakan ke Johan. Dia bisa kasih tahu kamu. Sebelum itu, kamu harus jalani pertunangan itu. Setelah turun gunung... Guru, mulutmu... Kalau gitu, aku pergi dulu, Guru. Guru, sebenarnya... Pergi sana, pergi! Dasar keparat. Enggak tahu batas pukulannya. Kalau jalan kaki ke kota Maja, mungkin baru sampai tengah malam. Hah? Penyelamat datang. Hei! Numpang mobil! Hei! Siang bolong ngebut begitu. Mau terbang apa? Aduh. Dasar gila! Ngebut amat! Kamu... Nampaknya kalian belum tahu kehebatanku. Terbang! Orang-orang itu mau ngapain? Hari ini kakek mau bikin wasiat. Kak Nisa mungkin sudah nggak sabar. Kakekmu memang paling sayang sama dia. Dia perlu banget sekejam ini. Hei, kamu gila ya? Berdiri di tengah jalan mau mati apa? Aku cuma mau numpang mobil. Kamu perlu ngebut begitu apa? Aku bukan yang nggak mau bayar. Sial. Aku putri kedua keluarga Livan di kota Maja, Nara Livan. Sekarang ada yang mau membunuh aku. Kalau kamu nggak mau kena masalah, cepat pergi. Aduh, langsung ketemu. Calon adik ipar ini cantik juga. Kalau gitu, kakaknya pasti nggak kalah jauh. Mereka sudah mengejar. Kalau kamu nggak mau mati, cepat pergi dari sini. Kamu?
Ngapain bengong? Bukannya ada yang kejar mau bunuh? Cepat injak gas. Hei, kamu siapa sih? Kamu mau apa? Oh, namaku Arman. Cuma petani di Gunung Timau. Aku cuma pengen numpang mobil ke Kota Maja. Aku beneran gak bercanda. Beneran ada yang kejar mau bunuh aku. Masih sempat kamu turun sekarang. Nggak ada habisnya ya. Hei, mau apa kalian? Hah? Serang! Iya! Iya! Mending kamu tunggu di mobil. Di sini gak ada urusanmu. Mending suruh dia balik. Dia bukan lawan orang-orang ini. Sylvia itu juara bela diri di Kota Maja. Lihat kan? Lihat tuh, apa aku bilang? Dia... Kamu gak apa-apa? Aku nggak bisa lawan mereka. Cepat lari. Sylvia! Nisa bayar kalian berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Kamu ajari aku bekerja, Riko! Sialan! Cuma bisa sampai di sini ya. Hei sobat! Hargai aku dong. Lepasin dia saja, bisa? Kamu siapa? Riko! Habisi sekalian! Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan persulit dia. Sudah diuji tanduk. Masih banyak yang kecampur. Hargai aku. Ayo, hajar dia! Katakan, siapa yang utus kamu? Lumayan profesional juga. Merepotkan banget. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sudah sadar? Mana Sylvia? Bukannya di sebelahmu? Sylvia, sadarlah. Sadarlah. Kamu baik-baik saja. Kamu yang nolongin kami. Oh, iya. Gak kusangka, tampang biasa saja. Tapi jago bertarung juga. Makasih ya. Satu keluarga. Gak usah sungkan begitu. Satu keluarga apa? Putra pertama keluarga Livan di Kota Maja itu tunanganku. Secara logika, kamu harus panggil aku kakak ipar. Oh iya, arah rumahmu lewat mana? Nara, dia bilang dia kakak iparmu. Lalu kamu beneran bawa dia pulang? Tadi kalau bukan dia yang bantuin kita semua gak bisa pulang. Percaya dia sekali lagi.
Tapi Wah, besar banget. kamu nggak merasa dia kayak pengemis? Memang sedikit sih. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada apa-apa. Mana kakakmu? Saranku, kamu lupakan saja deh. Nisa itu lagi dekat sama putra keluarga Wisnu di kota Maja. Kamu memang jago bertarung, tapi dibanding putra keluarga kaya, masih kalah. Ada hal begini. Yang dia bilang tadi beneran. Nanti kamu bakal tahu waktu ketemu. Ayo masuk. Ya, gantung di sana. Ayo, di tengah sana juga gantung satu. Cepatlah. Kamu cepat lapnya. Sebelah sini nanti. Ayah, Nara, ayah. Bukannya hari ini kakek panggil semua orang pulang buat tulis wasiat? Ini lagi ngapain? jangan ditanya deh. Barusan kakekmu tiba-tiba bilang, hari ini ada tamu penting mau datang. Makanya, suruh orang dekorasi rumah. Nara? Kamu kok baru pulang? Kakek, maaf. Tadi ada urusan di jalan jadi tertunda. Dari semalam kakek sudah kasih tahu. Hal sepenting ini kamu masih berani terlambat? Kamu nggak anggap kakek ya? Ini tunanganku itu. Nggak secantik adik ipar deh. Kakak benar. Kalau bukan karena seseorang mau bunuh aku nggak mungkin terlambat. Benar begitu kan, kakak? Apa maksudmu? Hari ini di jalan gak terlalu damai. Tapi untung ada dia nolongin kami. Baru aku dan Sylvia bisa selamat. Ternyata si kampungan ini yang rusak rencanaku. Nara, aku bukan mau ngatain kamu. Kok kamu sembarangan bawa orang ke rumah? Oh, jangan-jangan tadi kamu keluyuran sama si pengemis busuk ini sampai kelupaan waktu. Sudah, yang penting semua sudah datang. Tamu kehormatan sebentar lagi sampai. Kita masuk ke dalam dulu. Tunggu. Hmm. Halo. Anda kakek Johan kan? Kamu siapa? Arman Janto dari Gunung Timau. Murid Gio Janto. Guruku suruh aku datang menikahi putri pertama keluarga Livan. Oh ya. Ini Gio akan dikasih guruku. Aku adalah Johan. Beri salam untuk Tuan Arman. Aku nggak pantas. Kok orang keluarga Wisnu belum sampai? Nisa, kamu yakin Tuan Winson bakal datang melamar hari ini? Ngapain buru-buru, Ayah? Lagian Tuan Winson sudah lamar aku. Maharnya juga sudah diantar. Dia datang melamar ini. Itu cuma formalitas saja. Tunggu kakek bagi warisan. Baru umumkan kabar bahagia ini juga nggak telat. Cepat-cepat. Sini. Duduk di dalam. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Ya? Sana. Geser duduk. Silakan. Silakan duduk. Silakan duduklah. Makasih ya. Ayah benar-benar linglung. Hari ini mau bahas urusan penting. Orang sembarangan ini juga dibawa masuk numpang makan. Kakek, bukannya hari ini mau bagi warisan? Cepatlah bagi, nanti aku masih ada urusan. Oh, kakek harus bagikan grup Livan buat aku ya. Kasih kamu semua. Kasih kamu semua. Selain itu, hari ini kakek juga mau tetapkan urusan pernikahanmu. Hah? Nisa, dia ini tunanganmu yang kakek carikan. Hari ini, kalian cepat pergi daftar pernikahan. Apa? Kakek? Kok kakek malah carikan aku tunangan kayak gini? Kenapa? Ada masalah apa? Anak muda, kamu orang mana? Keluargamu kerja di bidang apa? Oh, namaku Arman. Orang dari Gunung Timau. Sejak kecil aku ikut guruku bercocok tanam di gunung. Aku nggak ada keluarga lain. Cocok tanam. Bahkan yatim piatu. Tuan Johan,
paling sayang Nona Nisa. Kok malah suruh dia nikah sama orang begini? Kakek, aku nggak setuju. Nisa, jangan macam-macam. Kamu bisa nikah sama Arman. Itu keberuntungan kamu. Keberuntungan apa? Dia cuma petani busuk. Kakek sakit sampai linglung ya? Kok suruh aku nikah sama... Kamu. Kakek, ya sudah. Kalau dia nggak mau, kebetulan aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Kamu malah banyak mau? Lihat nggak? Ini cincin lamaran dari pacarku. Dasar miskin, bertani seumur hidup juga nggak mampu beli. Pacar apa? Lamaran apa? Kakek, aku sudah setujui lamaran Tuan Winson. Tunggu aku jadi nyonya keluarga Winson. Aku pasti bakal bantu keluarga Livan. Nantinya bisnis keluarga Livan pasti bisa makin maju. Kamu bodoh ya? Cepat kamu kembalikan barang-barangnya ke keluarga Wisnu. Ayah, Tuan Winson sudah kirim maharnya. Totalnya 200 miliar. Belum lagi investasi 2 triliun. Dari sisi manapun lebih baik dari dia. Dasar bodoh. Siapa keluarga Wisnu itu? Mana bisa dibandingkan sama Arman? Aku nggak mau menikah. Terserah siapa yang mau menikah. Kamu... Ayah jangan emosi, Ayah. Sejak kecil, apa yang Nisa mau selalu kakek turutin. Kali ini, kok kakek ngotot banget? Jangan-jangan yang kakek sayang bukan Nisa, melainkan tunangannya Arman. Kalau benar begitu, mungkin aku bisa bertaruh. Kakek, kalau Kak Nisa nggak mau menikah, biar aku yang menikah. Memang adik ipar yang berselera bagus. Sembarangan. Kamu ikut-ikutan apa? Kalau Nisa beneran nikah ke keluarga Wisnu, nantinya perusahaan bakal jatuh ke tangan dia. Kita sekeluarga, nggak ada jalan keluar. Ayah, aku nggak sembarangan. Percaya sama aku. Nikah sama Arman jadi satu-satunya kesempatan kita. Kamu, Yuda, jangan emosi. Anak ini juga lagi jagain wibawa kakeknya. Nara nikah sama Arman. Janji pernikahan terlaksana. Nisa nikah sama Tuan Winson. Keluarga kita bisa naik lebih tinggi. Dua-duanya dapat. 2 keuntungan sekaligus. Hal yang baik. Benar. Ini ucapan Jody masuk akal. Iya kan? Arman, kamu gak usah bingung. Dari 2 gadis ini, mana yang kamu pilih? Kakek bakal pertaruhkan nyawa tua ini buat laksanakan pernikahan ini. Kakek, ucapanku tetap sama. Aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Nggak tahu malu. Diam! Dulu kakek terlalu manjain kamu. Dikasih kesempatan kamu malah tolak. Kedepannya, kamu pasti menyesal. Nara, anak baik. Hari ini, kalian pergi daftar menikah. Gak kusangka, aku belum pernah pacaran sekalipun. Tapi tiba-tiba harus menikah sama orang yang baru ku kenal belum setengah hari. Villa di Teluk Naga itu, kakek alihkan buat kalian. Anggap jadi rumah pengantin. Kakek, bukannya kakek janji villa itu mau dikasih ke aku. Kok malah kasih ke pemungut barang buanganku dan si pengemis ini? Villa itu memang rumah pengantin yang aku siapkan buat Arman. Kakek, Teluk Naga itu tempat apa? Yang tinggal di sana toko penting di Kota Maja. Kalau aku tinggal di sana, dengan kemampuanku bisa tarik relasi banyak buat keluarga Livan. Kasih ke dia yang bisu ini. Selain pungut barang buanganku, dia bisa apa lagi? Bukannya sia-sia. Kakek sudah putuskan, jangan dibahas lagi. Aduh, kakek benar-benar linglung. Soal pembagian warisan, tunggu Arman dan Nara resmi menikah, maka kakek akan buatkan ulang wasiat kakek. Ayah, cepat pelayan. Bawa ayahku pergi istirahat. Arman, Iya. tempat ini adalah rumahmu. Jangan sungkan ya. Kakek istirahat sebentar dulu. Kamu duduklah. Pelan-pelan. Kakek, Arman, kesehatan kakek kurang baik, butuh istirahat. Kalau butuh apa-apa bisa bilang aku. Sudahlah. Seolah asal-usulku, tunggu ada kesempatan saja baru tanya. Nara, jangan sombong dulu. Kamu kira dengan dapetin villa jelek itu kamu bisa balikan keadaan? Mimpi. Kakek cuma linglung sesaat. Kasian banget. Kamu malah pungut barang buanganku. Kamu juga. Pecundang dan orang kampungan kayak kamu, kalian memang serasi. Tunggu aku menikah ke keluarga Wisnu dan jadi nyonya muda di sana.
Kalian bahkan gak pantas bawain sepatuku. Nisa, jangan keterlaluan. Aku sudah lama sabar sama kamu. Sabar? Hari ini kamu lagi beruntung. Tenang saja. Gak usah sabar terlalu lama. Kalian bersaudari? Kok musuhan segitunya? Dulu kamu pernah... Jangan asal bicara. Sejak kecil Nisa selalu menindas Nara, yang hari ini belum seberapa dibanding biasanya. Kamu nggak Cukup. tahu. Malam ini, kamu tinggal di rumahku. Oke. Ayo pergi. Tunggu. Kenapa? Boleh bungkus? Aku lapar. Gak sangka si Nara kelihatan dingin, tapi dalam hatinya begitu feminin. Jangan bergerak. Ada apa? Lepas sepatumu. Oh. Kamu ngapain? Ini sandalku. Lalu mana punyaku? Sementara belum kusiapin. Oh. Jadi aku nyeker. Kalau gitu, kamu pakai punya aku dulu. Besar banget. Jangan gerak. Ada apa lagi? Kamu mandi dulu. Sudah sibuk seharian di luar. Oke. Kamu ngapain? Mana tempat mandinya? Makasih banyak. Kamu ngapain? Nggak ketemu. Di sana atau di sana? Di mana? Di lantai 2. Makasih banyak. Wajahmu merah begitu. Jangan-jangan mau liatin aku mandi. Siapa yang mau liatin kamu mandi? Baru turun dari gunung, tapi kepedean begitu. Dik, aku tahu kamu naksir sama aku. Tapi nggak usah segitunya. Ngaco kamu. Bantu aku angkat telepon. Bilang saja aku nggak ada. Nara, akhirnya kamu angkat teleponku. Malam ini ada pesta dansa. Aku pengen ajak kamu bareng. Istriku sudah istirahat. Kamu siapa? Kok ponsel Nara bisa sama kamu? Sobat, aku bahkan sudah siap mandi. Dekati cewek lain saja. Kok kamu tahu dia lagi dekati aku? Kamu secantik ini, ada beberapa yang seleranya bagus dekati kamu. Nggak aneh lah. Mulut manis. Aku mau mandi dulu, keluar. Arman, kamu lagi ngapain?
barang di toilet masih mau nggak? Itu bajunya sudah kupakai 3 tahun. Bantu aku buang. Aku? Hmm. Kamu buang sendiri. Kamu sudah jadi tunanganku. Kenapa kalau bantu buang celana dalamku? Kamu ini bisa jaga batasan nggak? Hah? Tapi hari ini kamu bilang mau nikah sama aku. Iya kan? Aku belum siap. Sebenarnya aku tahu, kamu nikah sama aku cuma mau manfaatin aku biar dihargai kakekmu, supaya perusahaan kalian bisa bangkit lagi. Benar kan? Benar. Kamu selesaikan janji pernikahan, aku dapat dihargai kakek. Sama-sama untung. Bukannya ini cukup adil? Kamu lumayan jujur juga. Jadi reaksimu barusan juga bagian dari manfaatin aku. Terserah kamu mau mikir apa. Kalau kamu butuh, aku bisa laksanakan kewajiban seorang istri. Gak perlu. Aku lihat kamu itu orang pintar. Kedepannya kita cukup jadi suami istri sebatas status. Gak saling ikut campur. Kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Jelas sama jelas, enak buat semuanya. Dia kayaknya nggak kayak yang kukira. Ngapain kamu bangunin aku pagi-pagi begini? Bawa kamu pergi beli pakaian. Beli pakaian? Kamu ngapain? Ada, Bo. Kondisi kakek sudah separah ini. Masih harus menemui orang itu. Aku harus menyambutnya sendiri. Dia sudah datang. Kalian semua, tolong pergi dulu. Guru, terima kasih sudah datang. Sudah 50 tahun berlalu. Wajah Anda sama sekali nggak berubah. Selama ini Anda baik-baik saja. Itu nggak bisa dibilang baik. Aku sudah lama muak dengan dosa dan keserakahan manusia. Sekarang hanya gantiin orang mengajar di kampus. Hari ini, kamu manggilku untuk apa? Tubuhku sudah diambang ajal. Takutnya nggak akan lama lagi. Aku ingin memohon satu hal. Setelah aku pergi, bisakah Anda melindungi grup Hatua selama 3 tahun? Dulu, kamu rela pertaruhkan nyawa demi selamatkan aku. Budi ini belum sempat kubalas. Baik. Aku, Nathan, bersumpah di hadapan para dewa. 3 tahun ke depan akan melindungi grup Hatua. Setelah 3 tahun, semua takdirku dengan Hatua akan berakhir. Terima kasih banyak, Guru. Selama 3 tahun ini, gimana kamu akan membuatku tetap di Hatua? Kakek, ini siapa? Namanya Nathan. Mulai sekarang, dia... Ya ampun kakek, aku bahkan nggak tahu dia siapa. Lagi pula aku sudah punya orang yang aku sukai. Memangnya sehebat apa dia sampai Anda mengaturnya seperti ini? Dia seorang profesor universitas, berilmu luas dan berintegritas. Lara, dia sangat cocok untukmu. Apa? Seorang profesor universitas? Mana mungkin pantas jadi suami Clara? Aku sudah memutuskan. Kalau kalian berani bicara lagi,
Seluruh harta Hatua nggak akan kusisakan sedikit pun. Semua akan didonasikan. Kakek! Kakek ini... Baiklah, aku akan menurut pada kakek. Hanya dengan cara ini, guru bisa tinggal di keluarga Hatua lebih lama. Ini kantor apartemen grup Hatua. Masuk dan hancurkan! Serbu! Oh, ada apa ini? Dari mana bocah ini muncul? Pergi sana, cari mati ya! Hei, bunuh dia! Apa ini? Monster! Cepat lari! Bocah itu monster! Lari! Aku sekarang di Barshen. 10 menit sampai sini ya. Jarak kita sekarang lebih dari 20 km. Gimana aku bisa ke sana? Ya itu urusanmu. Clara memang hebat. Ngatur suami kayak ngatur piaraan. Kalau begitu, gimana kalau kita taruhan? Sebentar. 10 menit. Kalau dalam 10 menit Nathan bisa sampai sini, aku yang traktir hari ini. Makasih, aku sudah kenyang. Clara, gimana pun dia suamimu, apa nggak keterlaluan? Dia cuma sampah yang numpang makan minum gratis di rumahku. Saat aku bosan, apa salahnya dipakai buat hiburan? Betul, dia cuma dosen di kampus. Bisa jadi menantu grup Hatua, keuntungan besar buat dia. Clara, ini foto Instakino. Bukannya ini di Inzaya? Kapan dia pulang? Cinta pertama kembali. Clara pasti senang banget. Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa? Clara, masih belum terlambat. Cepat cerai dengan si sampah itu. Kejar cinta sejatimu, Kino. Perhatikan. Tinggal 1 menit lagi. Clara, sepertinya hari ini kamu yang traktir. Wah, beneran datang tepat waktu. Dia memang nurut banget sama kamu. Pantas saja, Clara. Kamu nggak apa-apa? Apa? Aku baik-baik saja. Cuma sekedar taruhan sama teman saja. Taruhan? Iya, taruhan. Taruhan apakah dalam 10 menit kamu bisa sampai sini. Pantas saja. Menantu numpang kita ini datangnya tepat waktu sekali. Pasti takut diusir dari grup Hatua. Sekarang di Ganami pasti sudah macet parah. Jangan-jangan kamu punya kekuatan super terbang ke sini. Sudahlah, karena sudah datang ikut main saja. Nyanyi 1 lagu. Kalau kamu nyanyi lagu seru lalu nari, aku akan manjakan kamu. Itu pasti seru. Cepat nyanyi. Clara sudah bilang begitu. Boleh pilih lagu? Cukup! Clara, kamu anggap aku ini apa? Beraninya kamu membentakku. Kalau nggak suka, cerai saja denganku, keluar dari rumahku. Kalau moodku bagus, ku beri uang pisah. Gimana? Demi janji waktu itu aku sudah menahan diri selama 3 tahun. 3 hari lagi akan seperti yang kamu inginkan. Kita benar-benar selesai. Clara sedang bicara padamu. Jawab dia. Selama ini dia seperti parasit menempel pada Clara. Kamu belum sadar, dia pasti gak akan mau cerai. Sudah larut, kita pulang saja. Masih ada urusan di rumah. Lihat gaya dia tadi. Kupikir bakal ngomong kasar. Ternyata bocah ini nggak punya harga diri sama sekali. Parasit yang numpang di rumah orang mana mungkin punya harga diri. Jadi menantu numpang ya harus sadar diri. Paham? Aku nggak paham. Aku putra sulung grup Lauki. Kalau harus hidup sehina dia, lebih baik mati saja. Sudah, ikut aku. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ayo. Clara, tunggu aku. Mikir. Jangan dimasukkan ke hati. Clara biasanya nggak seperti itu. Dia pasti nggak bermaksud mempermalukanmu. Masuk ke hati. Apapun yang Clara katakan, aku nggak peduli. Lagi pula tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya siapa orang tadi? Gimana bisa ada monster seperti itu? Aku selalu penasaran, kenapa gak ada yang berani menyentuh grup Hatua? Hah? Sekarang aku paham. Ternyata monster itu selama ini melindungi mereka. Wah, cantik sekali. Si Nathan sampai sekarang belum pulang.
Aduh, aku sudah lapar sekali. Aku pulang. Kenapa baru pulang? Keluyuran kemana saja? Hari ini aku mau makan ikan rebus. Bersihkan semua durinya. Nanti saat makan, jangan sampai nyangkut di tenggorokanku. Dengar nggak? Aku juga punya urusan sendiri. Kedepannya soal masak lebih baik serahkan saja pada Bibi. Diajak bicara baik-baik malah makin kurang ajar. Dengan kerjaan recehmu itu memangnya bisa dapat berapa sampai sombong gitu? Dari mana dapat keberanian kurang ajar pada ibu mertua? Kalau Bibi yang kerjakan semua, lalu kamu buat apa? Kamu malah nggak punya alasan buat tinggal di sini. Lain kali pulang lebih cepat, dengar? Kalau di rumah ini nggak ada aku. Menurutmu gimana? Kamu berani keluar dari rumah ini? Sudah sana cepat masak. Orang nggak tahu malu seperti dia memang harus sering diberi pelajaran. Kalau nggak dia sampai lupa siapa tuannya. Clara, proyek Utara Finance itu gimana perkembangannya? Yakin bisa? Daya saing grup Hatua masih kalah dari grup lain. Kali ini mungkin gagal. Begitu ya. Dasar bodoh. Jangan cemas sendirian. Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Iya. Tenang saja, proyek besok pasti berhasil. Memang apa yang kamu tahu? Kamu kira hal ini semudah memasak? Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Kak Kino, Clara, aku di bawah rumahmu. Bisa turut sebentar? Kak Kino, Oh, Clara. Lama nggak bertemu. Ini untukmu. Saat aku belajar di luar negeri, aku selalu saja memikirkanmu. tapi aku sekarang sudah menikah. Aku tahu, sampah sepertinya mana pantas dibandingkan denganku. Orang seperti dia lebih baik cepat berpisah saja. Clara, ceraikan pria itu dan menikahlah denganku. Perceraian bukan mainan, gak semudah itu dilakukan. Aku juga butuh waktu untuk memikirkannya. Nggak apa-apa, pikirkan saja pelan-pelan. Aku akan menunggumu. Aku pergi dulu ya. Selamat malam. Kak Kino, Hmm? besok aku ada janji dengan Pak Arno dari Utara Finance untuk bahas proyek baru. Bisa bantu aku? Kalau urusan Clara, tentu saja aku akan bantu. Tenang saja, aku yang urus. Kak Kino, terima kasih. Udaranya dingin, cepatlah masuk. Kamu belum tidur. Kulihat tidurmu gelisah. Jadi kubuatkan teh lemon. Habis minum, cepat tidur. Kamu gak mau tanya aku tadi kemana? Kalau kutanya memangnya kamu bakal jawab. Selama 3 tahun pernikahan ini, kebaikanmu aku ingat semua. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Mau kamu bertahan sekeras apapun, 10 tahun, 20 tahun, aku tetap gak akan terima perasaanmu. Nathan, kamu harus sadar. Kamu gak mungkin mengira aku akan merasa bersalah padamu, iya kan? Aku nggak pernah berpikir begitu. Paman. Katanya kali ini Anda akan mengerjakan proyek keuangan. Saya punya teman. Nggak bisa. Proyek ini sudah dipesan oleh klien besar. Aku juga masih berutang budi padanya. Belum kubalas. Sebaiknya kamu urungkan niat ikut campur. Baik, saya mengerti. Cuma pacaran saja. Kenapa jadi seribet ini sih, sialan? Wah, selamat datang. Pak Arno, saya Clara dari grup Hatua. Saya berharap kali ini Anda bisa bekerja sama dengan kami. Tentu saja. Saya sudah memutuskan. Anda nggak perlu periksa detail operasional grup kami. Nggak perlu. Karena orang itu sudah menjamin grup Hatua. Aku tentu percaya tanpa syarat. Memang orang itu siapa? Orang yang paling dipercaya, Nona Clara. Pokoknya, terima kasih telah memilih grup Hatua. Kalau begitu, mari kita tanda tangan kontrak. Halo guru, sesuai perintah Anda, kerjasama dengan grup Hatua sudah disepakati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau kamu senggang, aku akan menemuimu. Oh, benarkah? Aku pasti akan menjamu Anda dengan baik. Kak Kino! Clara, soal proyek itu... Kak Kino, terima kasih banyak. Berkatmu,
aku bisa mendapatkan proyek ini. Bukannya sudah dipesan klien besar? Hah? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin paman yang turun tangan? Nggak apa-apa. Selama itu demi Clara, hal kecil seperti ini nggak berarti apa-apa. Ayo, aku traktir makan. Aku yang berhutang budi, seharusnya aku yang traktir. Baiklah, aku Kak Kino, sepertinya aku agak mabuk. kelihatan masih sadar kok. Minum lagi saja. Anggur ini langka. Bosnya simpan 50 tahun baru dibuka. Kalau 3 tahun lalu nggak dipaksa keluar, kita pasti sudah menikah. Bahkan mungkin sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Halo, Aku nunggu kamu di bawah 3 jam baru tahu kamu langsung pergi habis rapat. aku lagi makan sama teman. Lupa bilang. Tunggu, kamu minum lagi. Kamu Pak Nathan, aku Kino. Selama aku nggak ada, terima kasih sudah menjaga Clara. Mulai sekarang, aku yang akan ada di sisinya. Harap kamu tahu diri dan pergi. Kak Kino mabuk, dia cuma bercanda. Dia bantu aku biar proyeknya lancar. Aku cuma traktir dia sebagai ucapan terima kasih. Malam ini aku pulang sendiri ya. Clara, maaf. Tadi aku terlalu emosional. Tapi, aku serius. Hari ini kita sama-sama kebanyakan minum. Lebih baik pulang dulu. Clara, kamu nggak apa-apa? Kepalaku pusing banget. Nggak usah buru-buru pulang. Istirahat dulu sana, di sofa. Sudah 3 tahun berlalu, kamu masih secantik dulu, Clara. Aku benar-benar menyukaimu. Jangan begini. Aku sudah menikah. Kamu juga suka aku kan? Perasaan yang nggak pernah terucap itu, hari ini jangan disembunyikan lagi. Aku tahu kamu juga lama menahannya. Kak Kino, kita nggak bisa begini. Clara, coba pikirkan baik-baik. Aku pewaris grup Yutara. Cerai dengan Nathan dan bersamaku, dunia ini akan jadi milik kita. Gimana? Apa kamu nggak mau jujur pada dirimu sendiri? Dasar bajingan! Nathan, ternyata punya sisi seperti ini. Hentikan, lepaskan dia. Kalau lanjut dia bisa mati. Kamu cuma orang suruhan grup Hatua, beraninya memukulku. Kamu mau mati ya? Ku buat kamu hidup segan, mati pun gak bisa. Mau merangkak minta ampun juga percuma. Kayaknya kamu gak tahu akibat menyinggung Yutara Finance. Nathan! Kenapa cepat minta maaf pada Kak Kino? Suruh aku minta maaf ke dia. Iya. Maaf. Kamu Nathan ya? Nah, dasar gila. Kamu tahu siapa aku? Aku Kino, pewaris Yutara Finance. Percaya nggak? Satu kata dariku bisa melenyapkanmu. Kak Kino, sudahlah. Dia cuma terpancing emosi karena aku. Clara, maaf. Tadi aku keterlaluan ya. Salahku. Kebanyakan minum. Kamu nggak marah kan? Enggak. Hari ini cukup sampai sini. Aku pulang dulu. Soal proyeknya sudah beres. Kontraknya sudah ditandatangani, tinggal lanjutkan saja. Secepat itu? Bukankah biasanya harus nego beberapa kali? Kak Kino yang sudah bantu. Wah, Kino yang bantu. Sudah kuduga. Anak itu memang berbakat. Jauh lebih hebat dari orang yang tiap hari cuma makan doang. Aduh. Aku masak dulu. Kamu sakit hati? Enggak. Enggak sakit hati. Baiklah, tadi makasih sudah nolong aku. Tapi kalau kamu nggak minta maaf pada Kak Kino, kamu tahu nggak bakal jadi apa nasibmu? Jadi aku harus balik berterima kasih ke kamu. Ngomong yang sopan dong. Kalau bukan karena Kak Kino, aku nggak mungkin dapat proyek Yutara Finance. Kamu tahu nggak Kak Kino, seberapa penting dia buat grup Hatua? Menurutmu, proyek Yutara Finance itu dia yang bantu kamu? Kalau bukan dia siapa lagi? Baru pulang dari luar negeri. Cuma anak konglomerat yang nggak tahu apa-apa, otaknya kosong. Dia cuma bisa sok-sokan.
Mana mungkin bisa pegang proyek sebesar itu? Tapi Kak Kino itu keponakan langsung Pak Arno. Dan yang tahu soal proyek ini cuma kamu, orang tuaku, dan dia. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bantu kita? Kenapa? Jangan bilang kamu ya. Bisa jadi. Yang jelas, bukan dia. Nathan, kamu cemburu ya? Takut aku ada apa-apa sama Kak Kino? Gak masuk akal. Tenang saja. Meskipun cuma suami istri di atas kertas, aku tetap tahu batas. Cemburu? Aku bakal cemburu sama orang kayak dia. Dia bahkan gak pantas bikin aku cemburu. Aku cuma mau kamu bisa berpikir lebih jernih. Tolong pakai otakmu. Hatua butuh orang yang benar-benar mampu memimpin. Ini perusahaan yang dibangun dengan seluruh hidup kakekmu. Tapi setelah 3 tahun beliau pergi, kamu jalan di tempat tanpa ada perkembangan sama sekali. Kalau terus begini, Hatua bakal hancur di tanganmu. Nathan, kamu gila. Aku cuma menyampaikan fakta. Jangan ngaco. 3 tahun sejak kakek pergi, akulah yang memimpin grup Hatua hingga terus berkembang. Setiap tahun selalu cetak rekor. Kamu yang gak punya kemampuan apa-apa cuma numpang hidup di rumah mertua, berani-beraninya menggurui aku? Baik, salahku. Selama 3 tahun ini aku terlalu baik padamu. Aku yang membuatmu jadi wanita manja, keras kepala, dan gak tahu diri. Apa? Baik, aku akui. Aku memang gak pernah bersikap baik ke kamu. Tapi pernahkah kamu bersikap baik ke aku? Jangan-jangan kamu pikir melayaniku kayak pembantu itu hebat? Apa kamu merasa punya jasa padaku? Perjanjian 3 tahun besok berakhir. Saatnya kita bicara jelas. Dengar baik-baik. Selama 3 tahun ini, kalau bukan aku yang diam-diam beresin masalahmu, grup Hatua sudah lama hancur. Reputasi Hatua sekarang gak ada hubungannya sama kamu. Apa? Tanpa kamu, Hatua bakal bangkrut. Aku sampai harus dengar omong kosong kayak gini. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu cuma menantu numpang, berani ngatur Clara. Sekarang juga minta maaf ke anakku. Kalau enggak, keluar dari rumah ini sekarang juga. Nathan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf. Jangan-jangan kamu mau cerai. Ayo kita cerai. Apa yang kamu bilang? Dukcapil sudah tutup. Besok pagi bawa semua dokumen langsung urus perceraian. Sekarang makan dulu. Aku nggak salah dengar kan? Nathan bilang mau cerai. Wah, bagus dong. Orang miskin begitu memang dari awal nggak pantas buat anak perempuan kita. Harusnya dari dulu diusir saja. Tapi rasanya nggak sesederhana itu. Anak itu sudah nempel sama putri kita 3 tahun penuh. Mana mungkin dia mau cerai begitu saja? Tapi dia sendiri yang ngomong duluan. Asal besok tanda tangan beres, Clara langsung bebas. Hah? Bagus banget. Jangan terlalu optimis dulu. Aku khawatir besok dia malah berubah pikiran. Kalau dia nggak mau ke Dukcapil gimana? Bisa saja terjadi. Dia berlutut minta maaf pun nggak akan aku maafkan. Mana bisa maafin dia? Sudah, makan dulu. Aku lapar banget. Lihat tuh, tadi teriak-teriak mau cerai. Sekarang dia malah diam sambil cuci piring di sana. Ya jelas lah. Sudah jadi menantu numpang, harus tahu diri. Clara, hari ini apapun yang dia lakukan buat nyenengin kamu. Jangan sampai goyah, paham? Memangnya aku gampang ditipu? Masih kalah juga. Guru memang hebat. Arman, kamu sudah ikut guru latihan di gunung selama 20 tahun. Nggak ada yang bisa ku ajari lagi. Kalau kamu nggak ada urusan lain, bereskan barangmu. Turun gunung saja. Hah? Bukan. Dasar tua bangka. Bukannya kamu minta aku rawat hari tuamu? Kenapa malah... Sudah. Hentikan. Kamu rawat masa tuaku apa? Coba lihat, seisi gunung sudah habis dimakan kamu. Lihat pantai di sana. Masih ada ikan nggak?
Selanjutnya aku nanti yang kau makan. Ini, aku nggak peduli. Aku nggak mau turun gunung. Kau... Ambil ini. Apa itu? Ambil. Ini apa? Aku dan Johan Livan di kota Maja itu kawan lama. Dulu aku sudah jodohi kamu sama putri sulung keluarga Livan. Hari ini sudah waktunya. Bawa giok ini, turun gunung dan menikahlah. Hah? Guru, aku nggak mau menikah. Aku tiap hari bareng guru. Lumayan baik kok. Jangan suruh aku turun gunung. Bukannya kamu ingin tahu identitas dirimu? Tanyakan ke Johan. Dia bisa kasih tahu kamu. Sebelum itu, kamu harus jalani pertunangan itu. Setelah turun gunung... Guru, mulutmu... Kalau gitu, aku pergi dulu, Guru. Guru, sebenarnya... Pergi sana, pergi! Dasar keparat. Enggak tahu batas pukulannya. Kalau jalan kaki ke kota Maja, mungkin baru sampai tengah malam. Hah? Penyelamat datang. Hei! Numpang mobil! Hei! Siang bolong ngebut begitu. Mau terbang apa? Aduh. Dasar gila! Ngebut amat! Kamu... Tampaknya kalian belum tahu kehebatanku. Terbang! Orang-orang itu mau ngapain? Hari ini kakek mau bikin wasiat. Kak Nisa mungkin sudah nggak sabar. Kakekmu memang paling sayang sama dia. Dia perlu banget sekejam ini. Hei, kamu gila ya? Berdiri di tengah jalan mau mati apa? Aku cuma menumpang mobil. Kamu perlu ngebut begitu apa? Aku bukan yang nggak mau bayar. Sial. Aku putri kedua keluarga Livan di kota Maja. Nara Livan, sekarang ada yang mau membunuh aku. Kalau kamu nggak mau kena masalah, cepat pergi. Aduh, langsung ketemu. Calon adik ipar ini cantik juga. Kalau gitu, kakaknya pasti nggak kalah jauh. Mereka sudah mengejar. Kalau kamu nggak mau mati, cepat pergi dari sini. Kamu? Ngapain bengong? Bukannya ada yang kejar mau bunuh? Cepat injak gas. Hei, kamu siapa sih? Kamu mau apa? Namaku Arman, cuma petani di Gunung Timau. Aku cuma pengen numpang mobil ke kota Maja. Aku beneran nggak bercanda. Beneran ada yang kejar mau bunuh aku. Masih sempat kamu turun sekarang. Nggak ada habisnya ya. Hei, mau apa kalian? Hah? Serang! Iya! Mending kamu tunggu di mobil. Di sini nggak ada urusanmu. Mending suruh dia balik. Dia bukan lawan orang-orang ini. Sylvia itu juara bela diri di kota Maja.
Lihat kan? Lihat tuh, apa aku bilang? Dia Kamu nggak apa-apa? Aku nggak bisa lawan mereka. Cepat lari. Sylvia! Nisa bayar kalian berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Kamu ajari aku bekerja, Riko! Sialan. Cuma bisa sampai di sini ya. Hei sobat, hargai aku dong. Lepasin dia saja, bisa? Kamu siapa? Riko, habisi sekalian. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan persulit dia. Sudah diuji tanduk, masih banyak ikut campur. Hargai aku. Ayo hajar dia! Katakan, siapa yang utus kamu? Lumayan profesional juga. Merepotkan banget. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sudah sadar? Mana Sylvia? Bukannya di sebelahmu? Sylvia, sadarlah. Sadarlah. Kamu baik-baik saja. Kamu yang nolongin kami. Oh, iya. Nggak kusangka, tampang biasa saja, tapi jago bertarung juga. Makasih ya. Satu keluarga. Nggak usah sungkan begitu. Satu keluarga apa? Putra pertama keluarga Livan di Kota Maja itu tunanganku. Secara logika, kamu harus panggil aku kakak ipar. Oh iya, arah rumahmu lewat mana? Nara, dia bilang dia kakak iparmu. Lalu kamu beneran bawa dia pulang? Tadi kalau bukan dia yang bantuin kita semua nggak bisa pulang. Percaya dia sekali lagi. Tapi... Wah, besar banget. Kamu nggak merasa dia kayak pengemis? Memang sedikit sih. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada apa-apa. Mana kakakmu? Saranku, kamu lupakan saja deh. Nisa itu lagi dekat sama putra keluarga Wisnu di Kota Maja. Kamu memang jago bertarung, tapi dibanding putra keluarga kaya, masih kalah. Ada hal begini. Yang dia bilang tadi beneran. Nanti kamu bakal tahu waktu ketemu. Ayo masuk. Ya, gantung di sana. Ayo, di tengah sana juga gantung satu. Cepatlah. Kamu cepat lapnya. Sebelah sini nanti. Ayah, Nara, Ayah, bukannya hari ini kakek panggil semua orang pulang buat tulis wasiat? Ini lagi ngapain? jangan ditanya deh. Barusan kakekmu tiba-tiba bilang, hari ini ada tamu penting mau datang. Makanya, suruh orang dekorasi rumah. Nara? Kamu kok baru pulang? Kakek, maaf, tadi ada urusan di jalan jadi tertunda. dari semalam kakek sudah kasih tahu. Hal sepenting ini kamu masih berani terlambat? Kamu nggak anggap kakek ya? Ini tunanganku itu. Nggak secantik adik ipar deh. Kakak benar. Kalau bukan karena seseorang mau bunuh aku nggak mungkin terlambat. Benar begitu kan, kakak? Apa maksudmu? Hari ini di jalan gak terlalu damai. Tapi untung ada dia nolongin kami. Baru aku dan Sylvia bisa selamat.
Ternyata si kampungan ini yang rusak rencanaku. Nara, aku bukan mau ngatain kamu. Kok kamu sembarangan bawa orang ke rumah? Oh, jangan-jangan tadi kamu keluyuran sama si pengemis busuk ini sampai kelupaan waktu. Sudah, yang penting semua sudah datang. Tamu kehormatan sebentar lagi sampai. Kita masuk ke dalam dulu. Tunggu. Halo, Anda kakek Johan kan? Kamu siapa? Arman Janto dari Gunung Timau, murid Gio Janto. Guruku suruh aku datang menikahi putri pertama keluarga Livan. Oh ya, ini Gio akan dikasih guruku. Aku adalah Johan. Beri salam untuk Tuan Arman. Aku nggak pantas. Kok orang keluarga Wisnu belum sampai? Nisa, kamu yakin Tuan Winston bakal datang melamar hari ini? Ngapain buru-buru, Ayah? Lagian Tuan Winston sudah lamar aku. Maharnya juga sudah diantar. Dia datang melamar ini. Itu cuma formalitas saja. Tunggu kakek bagi warisan. Baru umumkan kabar bahagia ini juga nggak telat. Cepat-cepat, sini. Duduk di dalam. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Ya? Sana. Geser duduk. Silakan duduk. Silakan duduklah. Makasih ya. Ayah benar-benar linglung. Hari ini mau bahas urusan penting. Orang sembarangan ini juga dibawa masuk numpang makan. Kakek, bukannya hari ini mau bagi warisan? Cepatlah bagi, nanti aku masih ada urusan. Oh, kakek harus bagikan grup Livan buat aku ya. Kasih kamu semua. Selain itu, hari ini kakek juga mau tetapkan urusan pernikahanmu. Hah? Nisa, dia ini tunanganmu yang kakek carikan. Hari ini, kalian cepat pergi daftar pernikahan. Apa? Kakek, kok kakek malah carikan aku tunangan kayak gini? Kenapa? Ada masalah apa? Anak muda, kamu orang mana? Keluargamu kerja di bidang apa? Oh, namaku Arman, orang dari Gunung Timau. Sejak kecil aku ikut guruku bercocok tanam di gunung. Aku nggak ada keluarga lain. Cocok tanam, bahkan yatim piatu. Tuan Johan paling sayang Nona Nisa. Kok malah suruh dia nikah sama orang begini? Kakek, aku nggak setuju. Nisa, jangan macam-macam. Kamu bisa nikah sama Arman. Itu keberuntungan kamu. Keberuntungan apa? Dia cuma petani busuk. Kakek sakit sampai linglung ya? Kok suruh aku nikah sama kamu? Kakek, ya sudah. Kalau dia nggak mau, kebetulan aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Kamu malah banyak mau? Lihat nggak? Ini cincin lamaran dari pacarku. Dasar miskin, bertani seumur hidup juga nggak mampu beli. Pacar apa? Lamaran apa? Kakek, aku sudah setujui lamaran Tuan Winston. Tunggu aku jadi nyonya keluarga Winston. Aku pasti bakal bantu keluarga Livan. Nantinya bisnis keluarga Livan pasti bisa makin maju. Kamu bodoh ya? Cepat kamu kembalikan barang-barangnya ke keluarga Wisnu. Ayah, Tuan Winston sudah kirim maharnya. Totalnya 200 miliar. Belum lagi investasi 2 triliun. Dari sisi manapun lebih baik dari dia. Dasar bodoh. Sampai keluarga Wisnu itu mana bisa dibandingkan sama Arman? Aku nggak mau menikah. Terserah siapa yang mau menikah. Kamu. Ayah jangan emosi, Ayah. Sejak kecil, apa yang Nisa mau selalu kakek turutin. Kali ini, kok kakek ngotot banget? Jangan-jangan yang kakek sayang bukan Nisa, melainkan tunangannya Arman. Kalau benar begitu, mungkin aku bisa bertaruh. Kakek, kalau Kak Nisa nggak mau menikah, biar aku yang menikah. Memang adik ipar yang berselera bagus. Sembarangan. Kamu ikut-ikutan apa? Kalau Nisa beneran nikah ke keluarga Wisnu, nantinya perusahaan bakal jatuh ke tangan dia. Kita sekeluarga, nggak ada jalan keluar. Ayah, aku nggak sembarangan. Percaya sama aku. Nikah sama Arman, jadi satu-satunya kesempatan kita. Kamu, Yuda, jangan emosi. Anak ini juga lagi jagain wibawa kakeknya. Nara nikah sama Arman. Janji pernikahan terlaksana. Nisa nikah sama Tuan Vincent. Keluarga kita bisa naik lebih tinggi. Dua-duanya dapat. 2 keuntungan sekaligus. Hal yang baik. Benar-benar. Ini ucapan Jody masuk akal. Iya kan? Arman,
Kamu gak usah bingung. Dari dua gadis ini, mana yang kamu pilih? Kakek bakal pertaruhkan nyawa tua ini buat laksanakan pernikahan ini. Kakek, ucapanku tetap sama. Aku suka yang dadanya besar dan bogongnya montok. Nggak tahu malu. Diam! Dulu kakek terlalu manjain kamu. Dikasih kesempatan kamu malah tolak. Kedepannya, kamu pasti menyesal. Nara, anak baik. Hari ini, kalian pergi daftar menikah. Gak kusangka, aku belum pernah pacaran sekalipun. Tapi tiba-tiba harus menikah sama orang yang baru ku kenal belum setengah hari. Villa di Teluk Naga itu, kakek alihkan buat kalian. Anggap jadi rumah pengantin. Kakek, bukannya kakek janji villa itu mau dikasih ke aku. Kok malah kasih ke pemungut barang buanganku dan si pengemis ini? Villa itu memang rumah pengantin yang aku siapkan buat Arman. Kakek, Teluk Naga itu tempat apa? Yang tinggal di sana toko penting di Kota Maja. Kalau aku tinggal di sana, dengan kemampuanku bisa tarik relasi banyak buat keluarga Livan. Kasih ke dia yang bisu ini. Selain pungut barang buanganku, dia bisa apa lagi? Bukannya sia-sia. Kakek sudah putuskan, jangan dibahas lagi. Aduh, kakek benar-benar linglung. Soal pembagian warisan, tunggu Arman dan Nara resmi menikah, maka kakek akan buatkan ulang wasiat kakek. Ayah, cepat pelayan, bawa ayahku pergi istirahat. Arman, Iya. tempat ini adalah rumahmu. Jangan sungkan ya. Kakek istirahat sebentar dulu. Kamu duduklah. Pelan-pelan. Kakek, Arman, kesehatan kakek kurang baik, butuh istirahat. Kalau butuh apa-apa bisa bilang aku. Sudahlah. Soal asal-usulku, tunggu ada kesempatan saja baru tanya. Nara, jangan sombong dulu. Kamu kira dengan dapetin villa jelek itu kamu bisa balikan keadaan? Mimpi. Kakek cuma linglung sesaat. Kasian banget. Kamu malah pungut barang buanganku. Kamu juga. Pecundang dan orang kampungan kayak kamu, kalian memang serasi. Tunggu aku menikah ke keluarga Wisnu dan jadi nyonya muda di sana. Kalian bahkan gak pantas bawain sepatuku. Nisa, jangan keterlaluan. Aku sudah lama sabar sama kamu. Sabar? Hari ini kamu lagi beruntung. Tenang saja. Gak usah sabar terlalu lama. Kalian bersaudari? Kok musuhan segitunya? Dulu kamu pernah... Jangan asal bicara. Sejak kecil Nisa selalu menindas Nara, yang hari ini belum seberapa dibanding biasanya. Kamu nggak Cukup. tahu. Malam ini, kamu tinggal di rumahku. Oke. Ayo pergi. Tunggu. Kenapa? Boleh bungkus? Aku lapar. Gak sangka si Nara kelihatan dingin, tapi dalam hatinya begitu feminin. Jangan bergerak. Ada apa? Lepas sepatumu. Kamu ngapain? Ini sandalku. Lalu mana punyaku? Sementara belum kusiapin. Jadi aku nyeker. Kalau gitu, kamu pakai punya aku dulu. Besar banget. Jangan gerak. Ada apa lagi? Kamu mandi dulu. Sudah sibuk seharian di luar. Oke. Kamu ngapain? Mana tempat mandinya? Makasih banyak. Kamu ngapain? Nggak ketemu. Di sana atau di sana? Di mana? Di lantai 2. Makasih banyak. Wajahmu merah begitu. Jangan-jangan mau liatin aku mandi. Siapa yang mau liatin kamu mandi? Baru turun dari gunung, tapi kepedean begitu.
Aku tahu kamu naksir sama aku, tapi nggak usah segitunya. Ngaco kamu. Bantu aku angkat telepon. Bilang saja aku nggak ada. Nara, akhirnya kamu angkat teleponku. Malam ini ada pesta dansa. Aku pengen ajak kamu bareng. Istriku sudah istirahat. Kamu siapa? Kok ponsel Nara bisa sama kamu? Sobat, aku bahkan sudah siap mandi. Dekati cewek lain saja. Kok kamu tahu dia lagi dekati aku? Kamu secantik ini, ada beberapa yang seleranya bagus dekati kamu. Nggak aneh lah. Mulut manis. Aku mau mandi dulu, keluar. Arman, kamu lagi ngapain? Barang di toilet masih mau nggak? Oh, itu bajunya sudah aku pakai 3 tahun. Bantu aku buang. Aku? Kamu buang sendiri. Kamu sudah jadi tunanganku. Kenapa kalau bantu buang celana dalamku? Kamu ini bisa jaga batasan nggak? Tapi hari ini kamu bilang mau nikah sama aku. Iya kan? Aku belum siap. Sebenarnya aku tahu, kamu nikah sama aku cuma mau manfaatin aku biar dihargai kakekmu, supaya perusahaan kalian bisa bangkit lagi. Benar kan? Benar. Kamu selesaikan janji pernikahan, aku dapat dihargai kakek. Sama-sama untung. Bukannya ini cukup adil? Kamu lumayan jujur juga. Jadi reaksimu barusan juga bagian dari manfaatin aku. Terserah kamu mau mikir apa. Kalau kamu butuh, aku bisa laksanakan kewajiban seorang istri. Gak perlu. Aku lihat kamu itu orang pintar. Kedepannya kita cukup jadi suami istri sebatas status. Gak saling ikut campur. Kamu jalan hidupmu, aku jalan hidupku. Jelas sama jelas. Enak buat semuanya. Dia kayaknya nggak kayak yang kukira. Ngapain kamu bangunin aku pagi-pagi begini? Bawa kamu pergi beli pakaian. Hah? Beli pakaian? Kamu ngapain? Ada, Bu. Kondisi kakek sudah separah ini. Masih harus menemui orang itu. Aku harus menyambutnya sendiri. Dia sudah datang. Kalian semua, tolong pergi dulu. Guru, terima kasih sudah datang. Sudah 50 tahun berlalu. Wajah Anda sama sekali nggak berubah. Selama ini Anda baik-baik saja. Itu nggak bisa dibilang baik. Aku sudah lama muak dengan dosa dan keserakahan manusia. Sekarang hanya gantiin orang mengajar di kampus. Hari ini, kamu manggilku untuk apa? Tubuhku sudah diambang ajal. Takutnya nggak akan lama lagi. Aku ingin memohon satu hal. Setelah aku pergi, bisakah Anda melindungi grup Hatua selama 3 tahun? Dulu, kamu rela pertaruhkan nyawa demi selamatkan aku. Budi ini belum sempat kubalas. Baik,
Aku, Nathan, bersumpah di hadapan para dewa. 3 tahun ke depan akan melindungi grup Hatua. Setelah 3 tahun, semua takdirku dengan Hatua akan berakhir. Terima kasih banyak, Guru. Selama 3 tahun ini, gimana kamu akan membuatku tetap di Hatua? Kakek, ini siapa? Namanya Nathan. Mulai sekarang, dia... Ya ampun kakek, aku bahkan nggak tahu dia siapa. Lagi pula aku sudah punya orang yang aku sukai. Memangnya, sehebat apa dia sampai Anda mengaturnya seperti ini? Dia seorang profesor universitas, berilmu luas dan berintegritas. Lara, dia sangat cocok untukmu. Apa? Seorang profesor universitas? Mana mungkin pantas jadi suami Clara? Aku sudah memutuskan. Kalau kalian berani bicara lagi, seluruh harta Hatua nggak akan kusisakan sedikit pun. Semua akan didonasikan. Kakek, kakek ini. Baiklah, aku akan menurut pada kakek. Hanya dengan cara ini, Guru bisa tinggal di keluarga Hatua lebih lama. Ini kantor apartemen grup Hatua. Masuk dan hancurkan! Serbu! Oh, ada apa ini? Dari mana bocah ini muncul? Pergi sana, cari mati ya! Hei, bunuh dia! Apa ini? Monster! Cepat lari! Bocah itu monster! Lari! Aku sekarang di Barshen, 10 menit sampai sini ya. Jarak kita sekarang lebih dari 20 km. Gimana aku bisa ke sana? Ya itu urusanmu. Clara memang hebat, ngatur suami kayak ngatur piaraan. Kalau begitu, gimana kalau kita taruhan? Sebentar. 10 menit. Kalau dalam 10 menit Nathan bisa sampai sini, aku yang traktir hari ini. Makasih, aku sudah kenyang. Clara, gimana pun dia suamimu, apa nggak keterlaluan? Dia cuma sampah yang numpang makan minum gratis di rumahku. Saat aku bosan, apa salahnya dipakai buat hiburan? Betul, dia cuma dosen di kampus. Bisa jadi menantu grup Hatua, keuntungan besar buat dia. Clara, ini foto Instakino. Bukannya ini di Inzaya? Kapan dia pulang? Cinta pertama kembali. Clara pasti senang banget. Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa? Clara, masih belum terlambat. Cepat cerai dengan si sampah itu. Kejar cinta sejatimu, Kino. Perhatikan. Tinggal 1 menit lagi. Clara, sepertinya hari ini kamu yang traktir. Wah, beneran datang tepat waktu. Dia memang nurut banget sama kamu. Pantas saja, Clara. Kamu nggak apa-apa? Apa? Aku baik-baik saja. Cuma sekedar taruhan sama teman saja. Taruhan? Iya, taruhan. Taruhan apakah dalam 10 menit kamu bisa sampai sini. Pantas saja. Menantu numpang kita ini datangnya tepat waktu sekali. Pasti takut diusir dari grup Hatua. Sekarang di Ganami pasti sudah macet parah. Jangan-jangan kamu punya kekuatan super terbang ke sini. Sudahlah, karena sudah datang ikut main saja. Nyanyi 1 lagu. Kalau kamu nyanyi lagu seru lalu nari, aku akan manjakan kamu. Itu pasti seru. Cepat nyanyi. Clara sudah bilang begitu. Boleh pilih lagu? Cukup! Clara, kamu anggap aku ini apa? Beraninya kamu membentakku. Kalau nggak suka, cerai saja denganku, keluar dari rumahku. Kalau moodku bagus, ku beri uang pisah. Gimana? Demi janji waktu itu aku sudah menahan diri selama 3 tahun. 3 hari lagi akan seperti yang kamu inginkan. Kita benar-benar selesai. Clara sedang bicara padamu. Jawab dia. Selama ini dia seperti parasit menempel pada Clara. Kamu belum sadar. Dia pasti gak akan mau cerai. Sudah larut. Kita pulang saja. Masih ada urusan di rumah. Lihat gaya dia tadi. Kupikir bakal ngomong kasar. Ternyata bocah ini nggak punya harga diri sama sekali. Parasit yang numpang di rumah orang mana mungkin punya harga diri. Jadi menantu numpang ya harus sadar diri. Paham? Aku nggak paham. Aku putra sulung grup Laoki. Kalau harus hidup sehina dia.
Lebih baik mati saja. Sudah, ikut aku. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ayo. Clara, tunggu aku. Minggir. Jangan dimasukkan ke hati. Clara biasanya nggak seperti itu. Dia pasti nggak bermaksud mempermalukanmu. Masuk ke hati. Apapun yang Clara katakan, aku nggak peduli. Lagi pula tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya siapa orang tadi? Gimana bisa ada monster seperti itu? Aku selalu penasaran, kenapa gak ada yang berani menyentuh grup Hatua? Hah? Sekarang aku paham. Ternyata monster itu selama ini melindungi mereka. Wah, cantik sekali. Si Nathan sampai sekarang belum pulang. Aduh, aku sudah lapar sekali. Aku pulang. Kenapa baru pulang? Keluyuran kemana saja? Hari ini aku mau makan ikan rebus. Bersihkan semua durinya. Nanti saat makan, jangan sampai nyangkut di tenggorokanku. Dengar nggak? Aku juga punya urusan sendiri. Kedepannya soal masak lebih baik serahkan saja pada Bibi. Diajak bicara baik-baik malah makin kurang ajar. Dengan kerjaan recehmu itu, memangnya bisa dapat berapa sampai sombong gitu? Dari mana dapat keberanian kurang ajar pada ibu mertua? Kalau Bibi yang kerjakan semua, lalu kamu buat apa? Kamu malah nggak punya alasan buat tinggal di sini. Lain kali pulang lebih cepat, dengar? Kalau di rumah ini nggak ada aku. Menurutmu gimana? Kamu berani keluar dari rumah ini? Sudah sana cepat masak. Orang nggak tahu malu seperti dia memang harus sering diberi pelajaran. Kalau nggak dia sampai lupa siapa tuannya. Clara, proyek Utara Finance itu gimana perkembangannya? Yakin bisa? Daya saing grup Hatua masih kalah dari grup lain. Kali ini mungkin gagal. Begitu ya. Dasar bodoh. Jangan cemas sendirian. Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Iya. Tenang saja, proyek besok pasti berhasil. Memang apa yang kamu tahu? Kamu kira hal ini semudah memasak? Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Kak Kino? Clara, aku di bawah rumahmu. Bisa turut sebentar? Kak Kino? Oh, Clara. Lama nggak bertemu. Ini untukmu. Saat aku belajar di luar negeri, aku selalu saja memikirkanmu. Tapi aku sekarang sudah menikah. Aku tahu. Sampah sepertinya mana pantas dibandingkan denganku. Orang seperti dia lebih baik cepat berpisah saja. Clara. Ceraikan pria itu dan menikahlah denganku. Perceraian bukan mainan, gak semudah itu dilakukan. Aku juga butuh waktu untuk memikirkannya. Nggak apa-apa. Pikirkan saja pelan-pelan, aku akan menunggumu. Aku pergi dulu ya, selamat malam. Kak Kino? Besok, aku ada janji dengan Pak Arno dari Utara Finance untuk bahas proyek baru. Bisa bantu aku? kalau urusan Clara, tentu saja aku akan bantu. Tenang saja, aku yang urus. Kak Kino, terima kasih. Udaranya dingin, cepatlah masuk. Kamu belum tidur. Kulihat tidurmu gelisah. Jadi kubuatkan teh lemon. Habis minum, cepat tidur. Kamu gak mau tanya aku tadi kemana? Kalau kutanya memangnya kamu bakal jawab. Selama 3 tahun pernikahan ini, kebaikanmu aku ingat semua. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Mau kamu bertahan sekeras apapun, 10 tahun, 20 tahun, aku tetap gak akan terima perasaanmu. Nathan, kamu harus sadar. Kamu gak mungkin mengira aku akan merasa bersalah padamu, iya kan? Aku nggak pernah berpikir begitu. Paman. Katanya kali ini Anda akan mengerjakan proyek keuangan. Saya punya teman. Nggak bisa. Proyek ini sudah dipesan oleh klien besar. Aku juga masih berutang budi padanya. Belum kubalas. Sebaiknya kamu urungkan niat ikut campur. Baik, saya mengerti. Cuma pacaran saja. Kenapa jadi seribet ini sih, sialan? Wah, selamat datang.
Pak Arno, saya Clara dari grup Hatua. Saya berharap kali ini Anda bisa bekerja sama dengan kami. Tentu saja. Saya sudah memutuskan. Anda nggak perlu periksa detail operasional grup kami. Nggak perlu, karena orang itu sudah menjamin grup Hatua. Aku tentu percaya tanpa syarat. Memang orang itu siapa? Orang yang paling dipercaya, Nona Clara. Pokoknya, terima kasih telah memilih grup Hatua. Kalau begitu, mari kita tanda tangan kontrak. Halo Guru, sesuai perintah Anda, kerjasama dengan grup Hatua sudah disepakati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau kamu senggang, aku akan menemuimu. Oh, benarkah? Aku pasti akan menjamu Anda dengan baik. Kak Kino! Clara, soal proyek itu... Kak Kino, terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa mendapatkan proyek ini. Bukannya sudah dipesan klien besar? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin paman yang turun tangan? Nggak apa-apa. Selama itu demi Clara, hal kecil seperti ini nggak berarti apa-apa. Ayo, aku traktir makan. Aku yang berhutang budi, seharusnya aku yang traktir. Baiklah, aku Kak Kino, sepertinya aku agak mabuk. kelihatan masih sadar kok. Minum lagi saja. Anggur ini langka. Bosnya simpan 50 tahun baru dibuka. Kalau 3 tahun lalu nggak dipaksa keluar, kita pasti sudah menikah. Bahkan mungkin sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Halo, Aku nunggu kamu di bawah 3 jam baru tahu kamu langsung pergi habis rapat. aku lagi makan sama teman. Lupa bilang. Tunggu, kamu minum lagi. Kamu Pak Nathan, aku Kino. Selama aku nggak ada, terima kasih sudah menjaga Clara. Mulai sekarang, aku yang akan ada di sisinya. Harap kamu tahu diri dan pergi. Kak Kino mabuk, dia cuma bercanda. Dia bantu aku biar proyeknya lancar. Aku cuma traktir dia sebagai ucapan terima kasih. Malam ini aku pulang sendiri ya. Clara, maaf. Tadi aku terlalu emosional. Tapi, aku serius. Hari ini kita sama-sama kebanyakan minum. Lebih baik pulang dulu. Clara, kamu nggak apa-apa? Kepalaku pusing banget. Nggak usah buru-buru pulang. Istirahat dulu sana, di sofa. Sudah 3 tahun berlalu, kamu masih secantik dulu, Clara. Aku benar-benar menyukaimu. Jangan begini. Aku sudah menikah. Kamu juga suka aku kan? Perasaan yang gak pernah terucap itu hari ini jangan disembunyikan lagi. Aku tahu kamu juga lama menahannya. Kak Kino, kita nggak bisa begini. Clara, coba pikirkan baik-baik. Aku pewaris grup Yutara. Cerai dengan Nathan dan bersamaku. Dunia ini akan jadi milik kita. Gimana? Apa kamu gak mau jujur pada dirimu sendiri? Dasar bajingan! Nathan, ternyata punya sisi seperti ini. Hentikan, lepaskan dia. Kalau lanjut dia bisa mati. Kamu cuma orang suruhan grup Hatua, beraninya memukulku. Kamu mau mati ya? Ku buat kamu hidup segan, mati pun gak bisa. Mau merangkak minta ampun juga percuma. Kayaknya kamu gak tahu akibat menyinggung Yutara Finance. Nathan! Kenapa cepat minta maaf pada Kak Kino? Suruh aku minta maaf ke dia. Iya. Maaf. Kamu Nathan ya? Nah, dasar gila. Kamu tahu siapa aku? Aku Kino, pewaris Yutara Finance. Percaya nggak? Satu kata dariku bisa melenyapkanmu. Kak Kino, sudahlah. Dia cuma terpancing emosi karena aku. Clara, maaf. Tadi aku keterlaluan ya. Salahku. Kebanyakan minum. Kamu nggak marah kan? Enggak. Hari ini cukup sampai sini. Aku pulang dulu. Soal proyeknya sudah beres. Kontraknya sudah ditandatangani, tinggal lanjutkan saja. Secepat itu?
Bukankah biasanya harus nego beberapa kali? Kak Kino yang sudah bantu. Wah, Kino yang bantu. Sudah kuduga, anak itu memang berbakat. Jauh lebih hebat dari orang yang tiap hari cuma makan doang. Aduh. Aku masak dulu. Kamu sakit hati? Enggak. Nggak sakit hati. Baiklah, tadi makasih sudah nolong aku. Tapi kalau kamu nggak minta maaf pada Kak Kino, kamu tahu nggak bakal jadi apa nasibmu? Jadi aku harus balik berterima kasih ke kamu. Ngomong yang sopan dong. Kalau bukan karena Kak Kino, aku nggak mungkin dapat proyek Utara Finance. Kamu tahu nggak Kak Kino, seberapa penting dia buat grup Hatua? Menurutmu, proyek Utara Finance itu dia yang bantu kamu? Kalau bukan dia siapa lagi? Baru pulang dari luar negeri, cuma anak konglomerat yang gak tahu apa-apa, otaknya kosong. Dia cuma bisa sok-sokan. Mana mungkin bisa pegang proyek sebesar itu? Tapi Kak Kino itu keponakan langsung Pak Arno. Dan yang tahu soal proyek ini cuma kamu, orang tuaku, dan dia. Kalau bukan dia siapa lagi yang bantu kita? Kenapa? Jangan bilang kamu ya. Bisa jadi. Yang jelas bukan dia. Nathan, kamu cemburu ya? Takut aku ada apa-apa sama Kak Kino? Gak masuk akal. Tenang saja. Meskipun cuma suami istri di atas kertas, aku tetap tahu batas. Cemburu? Aku bakal cemburu sama orang kayak dia. Dia bahkan gak pantas bikin aku cemburu. Aku cuma mau kamu bisa berpikir lebih jernih. Tolong pakai otakmu. Hatua butuh orang yang benar-benar mampu memimpin. Ini perusahaan yang dibangun dengan seluruh hidup kakekmu. Tapi setelah 3 tahun beliau pergi, kamu jalan di tempat tanpa ada perkembangan sama sekali. Kalau terus begini, Hatua bakal hancur di tanganmu. Nathan, kamu gila. Aku cuma menyampaikan fakta. Jangan ngaco. 3 tahun sejak kakek pergi, akulah yang memimpin grup Hatua hingga terus berkembang. Setiap tahun selalu cetak rekor. Kamu yang gak punya kemampuan apa-apa cuma numpang hidup di rumah mertua, berani-beraninya menggurui aku? Baik, salahku. Selama 3 tahun ini aku terlalu baik padamu. Aku yang membuatmu jadi wanita manja, keras kepala, dan gak tahu diri. Apa? Baik, aku akui. Aku memang gak pernah bersikap baik ke kamu. Tapi pernahkah kamu bersikap baik ke aku? Jangan-jangan kamu pikir melayaniku kayak pembantu itu hebat? Apa kamu merasa punya jasa padaku? Perjanjian 3 tahun besok berakhir. Saatnya kita bicara jelas. Dengar baik-baik. Selama 3 tahun ini, kalau bukan aku yang diam-diam beresin masalahmu, grup Hatua sudah lama hancur. Reputasi Hatua sekarang gak ada hubungannya sama kamu. Apa? Tanpa kamu, Hatua bakal bangkrut. Aku sampai harus dengar omong kosong kayak gini. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu cuma menantu numpang, berani ngatur Clara. Sekarang juga minta maaf ke anakku. Kalau enggak, keluar dari rumah ini sekarang juga. Nathan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf. Jangan-jangan kamu mau cerai. Ayo kita cerai. Apa yang kamu bilang? Dukcapil sudah tutup. Besok pagi bawa semua dokumen langsung urus perceraian. Sekarang makan dulu. Aku nggak salah dengar kan? Nathan bilang mau cerai. Wah, bagus dong. Orang miskin begitu memang dari awal nggak pantas buat anak perempuan kita. Harusnya dari dulu diusir saja. Tapi rasanya nggak sesederhana itu. Anak itu sudah nempel sama putri kita 3 tahun penuh. Mana mungkin dia mau cerai begitu saja? Tapi dia sendiri yang ngomong duluan. Asal besok tanda tangan beres, Clara langsung bebas. Hah? Bagus banget. Jangan terlalu optimis dulu. Aku khawatir besok dia malah berubah pikiran. Kalau dia nggak mau ke Dukcapil gimana? Bisa saja terjadi. Dia berlutut minta maaf pun nggak akan aku maafkan. Mana bisa maafin dia? Sudah, makan dulu. Aku lapar banget. Lihat tuh, tadi teriak-teriak mau cerai. Sekarang dia malah diam sambil cuci piring di sana. Ya jelas lah. Sudah jadi menantu numpang, harus tahu diri. Clara, hari ini apapun yang dia lakukan buat nyenengin kamu, jangan sampai goyah, paham? Memangnya aku gampang ditipu?
Hmm. Masih kalah juga. Guru memang hebat. Arman, kamu sudah ikut guru latihan di gunung selama 20 tahun. Nggak ada yang bisa kuajari lagi. Oh. Kalau kamu nggak ada urusan lain, bereskan barangmu. Turun gunung saja. Hah? Bukan. Dasar tua bangka. Bukannya kamu minta aku rawat hari tuamu? Kenapa malah... Sudah. Hentikan. Kamu rawat masa tuaku apa? Coba lihat, seisi gunung sudah habis dimakan kamu. Lihat pantai di sana. Masih ada ikan nggak? Selanjutnya aku nanti yang kau makan. Ini... Aku nggak peduli. Aku nggak mau turun gunung. Kau... Ambil ini. Apa itu? Ambil. Ini apa? Aku dan Johan Livan di kota Maja itu kawan lama. Dulu aku sudah jodohi kamu sama putri sulung keluarga Livan. Hari ini sudah waktunya. Bawa giok ini, turun gunung dan menikahlah. Hah? Guru, aku nggak mau menikah. Aku tiap hari bareng guru. Lumayan baik kok. Jangan suruh aku turun gunung. Bukannya kamu ingin tahu identitas dirimu? Tanyakan ke Johan. Dia bisa kasih tahu kamu. Sebelum itu, kamu harus jalani pertunangan itu. Setelah turun gunung... Guru, mulutmu... Kalau gitu, aku pergi dulu, Guru. Guru, sebenarnya... Pergi sana, pergi! Dasar keparat. Nggak tahu batas pukulannya. Kalau jalan kaki ke kota Maja, mungkin baru sampai tengah malam. Hah? Penyelamat datang. Hei! Numpang mobil! Hei! Siang bolong ngebut begitu. Mau terbang apa? Aduh. Dasar gila! Ngebut amat! Kamu... Nampaknya kalian belum tahu kehebatanku. Terbang! Orang-orang itu mau ngapain? Hari ini kakek mau bikin wasiat. Kak Nisa mungkin sudah nggak sabar. Kakekmu memang paling sayang sama dia. Dia perlu banget sekejam ini. Hei, kamu gila ya? Berdiri di tengah jalan mau mati apa? Aku cuma menumpang mobil. Kamu perlu ngebut begitu apa? Aku bukan yang nggak mau bayar. Sial. Aku putri kedua keluarga Livan di kota Maja. Nara Livan, sekarang ada yang mau membunuh aku. Kalau kamu nggak mau kena masalah, cepat pergi. Aduh, langsung ketemu. Calon adik ipar ini cantik juga. Kalau gitu, kakaknya pasti nggak kalah jauh. Mereka sudah mengejar. Kalau kamu nggak mau mati, cepat pergi dari sini. Kamu? Ngapain bengong? Bukannya ada yang kejar mau bunuh? Cepat injak gas. Hei, kamu siapa sih? Kamu mau apa? Namaku Arman. Cuma petani di Gunung Timau. Aku cuma pengen numpang mobil ke kota Maja. Aku beneran nggak bercanda. Beneran ada yang kejar mau bunuh aku. Masih sempat kamu turun sekarang.
Nggak ada habisnya ya. Hei, mau apa kalian? Hah? Serang! Iya! Iya! Mending kamu tunggu di mobil. Di sini nggak ada urusanmu. Mending suruh dia balik. Dia bukan lawan orang-orang ini. Sylvia itu juara bela diri di Kota Maja. Lihat kan? Lihat tuh, apa aku bilang? Dia... Kamu nggak apa-apa? Aku nggak bisa lawan mereka. Cepat, cepat lari. Sylvia! Nisa bayar kalian berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Kamu ajar aku bekerja, Riko! Siapa? Cuma bisa sampai di sini ya. Hei sobat! Hargai aku dong. Lepasin dia saja, bisa? Kamu siapa? Riko! Habisi sekalian! Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan persulit dia. Sudah diuji tanduk, masih banyak yang kecampur. Hargai aku. Ayo, hajar dia! Katakan, siapa yang utus kamu? Lumayan profesional juga. Merepotkan banget. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sudah sadar? Mana Sylvia? Bukannya di sebelahmu? Sylvia, sadarlah. Sadarlah. Kamu baik-baik saja. Kamu yang nolongin kami. Oh, iya. Nggak kusangka, tampang biasa saja. Tapi jago bertarung juga. Makasih ya. Satu keluarga. Nggak usah sungkan begitu. Satu keluarga apa? Putra pertama keluarga Livan di Kota Maja itu tunanganku. Secara logika, kamu harus panggil aku kakak ipar. Oh iya, arah rumahmu lewat mana? Nara, dia bilang dia kakak iparmu. Lalu kamu beneran bawa dia pulang? Tadi kalau bukan dia yang bantuin kita semua nggak bisa pulang. Percaya dia sekali lagi. Tapi... Wah, besar banget. Kamu nggak merasa dia kayak pengemis? Memang sedikit sih. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada apa-apa. Mana kakakmu? Saranku, kamu lupakan saja deh. Nisa itu lagi dekat sama putra keluarga Wisnu di Kota Maja. Kamu memang jago bertarung, tapi dibanding putra keluarga kaya, masih kalah. Ada hal begini. Yang dia bilang tadi beneran. Nanti kamu bakal tahu waktu ketemu. Ayo masuk. Ya, gantung di sana. Ayo, di tengah sana juga gantung satu. Cepatlah. Kamu cepat lapnya. Sebelah sini nanti. Ayah? Nara? Ayah, bukannya hari ini kakek panggil semua orang pulang buat tulis wasiat? Ini lagi ngapain? Jangan ditanya deh. Barusan kakekmu tiba-tiba bilang, hari ini ada tamu penting mau datang. Makanya, suruh orang dekorasi rumah. Nara?
Kamu kok baru pulang? Kakek, maaf, tadi ada urusan di jalan jadi tertunda. Dari semalam kakek sudah kasih tahu. Hal sepenting ini kamu masih berani terlambat? Kamu nggak anggap kakek ya? Ini tunanganku itu. Nggak secantik adik ipar deh. Kakak benar. Kalau bukan karena seseorang mau bunuh aku nggak mungkin terlambat. Benar begitu kan, kakak? Apa maksudmu? Hari ini di jalan nggak terlalu damai. Tapi untung ada dia nolongin kami. Baru aku dan Sylvia bisa selamat. Ternyata si kampungan ini yang rusak rencanaku. Nara, aku bukan mau ngatain kamu. Kok kamu sembarangan bawa orang ke rumah? Oh, jangan-jangan tadi kamu keluyuran sama si pengemis busuk ini sampai kelupaan waktu. Sudah, yang penting semua sudah datang. Tamu kehormatan sebentar lagi sampai. Kita masuk ke dalam dulu. Tunggu. Halo, Anda kakek Johan kan? Kamu siapa? Arman Janto dari Gunung Timau, murid Gio Janto. Guruku suruh aku datang menikahi putri pertama keluarga Livan. Oh ya, ini Gio akan dikasih guruku. Aku adalah Johan. Beri salam untuk Tuan Arman. Aku nggak pantas. Kok orang keluarga Wisnu belum sampai? Nisa, kamu yakin Tuan Winston bakal datang melamar hari ini? Ngapain buru-buru, Ayah? Lagian Tuan Winston sudah lamar aku. Maharnya juga sudah diantar. Dia datang melamar ini. Itu cuma formalitas saja. Tunggu kakek bagi warisan. Baru umumkan kabar bahagia ini juga nggak telat. Cepat-cepat. Sini. Duduk di dalam. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Ya? Sana. Geser duduk. Silakan. Silakan duduk. Silakan duduklah. Makasih ya. Ayah benar-benar linglung. Hari ini mau bahas urusan penting. Orang sembarangan ini juga dibawa masuk numpang makan. Kakek, bukannya hari ini mau bagi warisan? Cepatlah bagi, nanti aku masih ada urusan. Oh, kakek harus bagikan grup Livan buat aku ya. Kasih kamu semua. Kasih kamu semua. Selain itu, hari ini kakek juga mau tetapkan urusan pernikahanmu. Hah? Nisa, dia ini tunanganmu yang kakek carikan. Hari ini, kalian cepat pergi daftar pernikahan. Apa? Kakek, kok kakek malah carikan aku tunangan kayak gini? Kenapa? Ada masalah apa? Anak muda, kamu orang mana? Keluargamu kerja di bidang apa? Oh, namaku Arman, orang dari Gunung Timau. Sejak kecil aku ikut guruku bercocok tanam di gunung. Aku nggak ada keluarga lain. Cocok tanam, bahkan yatim piatu. Tuan Johan paling sayang Nona Nisa. Kok malah suruh dia nikah sama orang begini? Kakek, aku nggak setuju. Nisa, jangan macam-macam. Kamu bisa nikah sama Arman. Itu keberuntungan kamu. Keberuntungan apa? Dia cuma petani busuk. Kakek sakit sampai linglung ya? Kok suruh aku nikah sama kamu? Kakek, ya sudah. Kalau dia nggak mau, kebetulan aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Kamu malah banyak mau? Lihat nggak? Ini cincin lamaran dari pacarku. Dasar miskin, bertani seumur hidup juga nggak mampu beli. Pacar apa? Lamaran apa? Kakek, aku sudah setujui lamaran Tuan Winston. Tunggu aku jadi nyonya keluarga Winston. Aku pasti bakal bantu keluarga Livan. Nantinya bisnis keluarga Livan pasti bisa makin maju. Kamu bodoh ya? Cepat kamu kembalikan barang-barangnya ke keluarga Wisnu. Ayah, Tuan Winston sudah kirim maharnya. Totalnya 200 miliar. Belum lagi investasi 2 triliun. Dari sisi manapun lebih baik dari dia. Dasar bodoh. Sampai keluarga Wisnu itu mana bisa dimenikah sama Arman? Aku nggak mau menikah. Terserah siapa yang mau menikah. Kamu. Ayah jangan emosi ayah. Sejak kecil, apa yang Nisa mau selalu kakek turutin. Kali ini, kok kakek ngotot banget? Jangan-jangan yang kakek sayang bukan Nisa, melainkan tunangannya Arman. Kalau benar begitu, mungkin aku bisa bertaruh. Kakek, kalau Kak Nisa nggak mau menikah, biar aku yang menikah.
Memang adik ipar yang berselera bagus. Sembarangan. Kamu ikut-ikutan apa? Kalau Nisa beneran nikah ke keluarga Wisnu, nantinya perusahaan bakal jatuh ke tangan dia. Kita sekeluarga nggak ada jalan keluar. Ayah, aku nggak sembarangan. Percaya sama aku. Nikah sama Arman jadi satu-satunya kesempatan kita. Kamu, Yuda jangan emosi. Anak ini juga lagi jagain wibawa kakeknya. Nara nikah sama Arman. Janji pernikahan terlaksana. Nisa nikah sama Tuan Vincent. Keluarga kita bisa naik lebih tinggi. Dua-duanya dapat. Dua keuntungan sekaligus. Hal yang baik. Benar-benar. Ini ucapan Jody masuk akal. Iya kan? Arman, kamu gak usah bingung. Dari dua gadis ini, mana yang kamu pilih? Kakek bakal pertaruhkan nyawa tua ini buat laksanakan pernikahan ini. Kakek, ucapanku tetap sama. Aku suka yang dadanya besar dan bokongnya montok. Nggak tahu malu. Diam! Dulu kakek terlalu manjain kamu. Dikasih kesempatan kamu malah tolak. Kedepannya, kamu pasti menyesal. Nara, anak baik. Hari ini, kalian pergi daftar menikah. Gak kusangka, aku belum pernah pacaran sekalipun. Tapi tiba-tiba harus menikah sama orang yang baru ku kenal belum setengah hari. Villa di Teluk Naga itu, kakek alihkan buat kalian. Anggap jadi rumah pengantin. Kakek, bukannya kakek janji villa itu mau dikasih ke aku. Kok malah kasih ke pemungut barang buanganku dan si pengemis ini? Villa itu memang rumah pengantin yang aku siapkan buat Arman. Kakek, Teluk Naga itu tempat apa? Yang tinggal di sana toko penting di Kota Maja. Kalau aku tinggal di sana, dengan kemampuanku bisa tarik relasi banyak buat keluarga Livan. Kasih ke dia yang bisu ini. Selain pungut barang buanganku, dia bisa apa lagi? Bukannya sia-sia. Kakek sudah putuskan, jangan dibahas lagi. Aduh, kakek benar-benar linglung. Soal pembagian warisan, tunggu Arman dan Nara resmi menikah, maka kakek akan buatkan ulang wasiat kakek. Ayah, cepat pelayan, bawa ayahku pergi istirahat. Arman, Iya. tempat ini adalah rumahmu. Jangan sungkan ya. Kakek istirahat sebentar dulu. Kamu duduklah. Pelan-pelan. Kakek, Arman, kesehatan kakek kurang baik, butuh istirahat. Kalau butuh apa-apa bisa bilang aku. Sudahlah. Soal asal-usulku, tunggu ada kesempatan saja baru tanya. Nara, jangan sombong dulu. Kamu kira dengan dapetin villa jelek itu kamu bisa balikan keadaan? Mimpi. Kakek cuma linglung sesaat. Kasian banget. Kamu malah pungut barang buanganku. Kamu juga. Pecundang dan orang kampungan kayak kamu, kalian memang serasi. Tunggu aku menikah ke keluarga Wisnu dan jadi nyonya muda di sana. Kalian bahkan gak pantas bawain sepatuku. Nisa, jangan keterlaluan. Aku sudah lama sabar sama kamu. Sabar? Hari ini kamu lagi beruntung. Tenang saja. Gak usah sabar terlalu lama. Kalian bersaudari? Kok musuhan segitunya? Dulu kamu pernah... Jangan asal bicara. Sejak kecil Nisa selalu menindas Nara, yang hari ini belum seberapa dibanding biasanya. Kamu nggak Cukup. tahu. Malam ini, kamu tinggal di rumahku. Oke. Ayo pergi. Tunggu. Kenapa? Boleh bungkus? Aku lapar. Gak sangka si Nara kelihatan dingin, tapi dalam hatinya begitu feminin. Jangan bergerak. Ada apa? Lepas sepatumu. Kamu ngapain? Ini sandalku. Lalu mana punyaku? Sementara belum kusiapin. Jadi aku nyeker. Kalau gitu, kamu pakai punya aku dulu. Besar banget. Jangan gerak. Ada apa lagi? Kamu mandi dulu. Sudah sibuk seharian di luar. Oke. Kamu ngapain? Mana tempat mandinya? Makasih banyak. Kamu ngapain? Nggak ketemu. Di sana atau di sana?
Di mana? Di lantai 2. Makasih banyak. Wajahmu merah begitu. Jangan-jangan mau liatin aku mandi. Siapa yang mau liatin kamu mandi? Baru turun dari gunung, tapi kepedean begitu. Dik, aku tahu kamu naksir sama aku. Tapi nggak usah segitunya. Ngaco kamu. Bantu aku angkat telepon. Bilang saja aku nggak ada. Nara, akhirnya kamu angkat teleponku. Malam ini ada pesta dansa. Aku pengen ajak kamu bareng. Istriku sudah istirahat. Kamu siapa? Kok ponsel Nara bisa sama kamu? Sobat, aku bahkan sudah siap mandi. Dekati cewek lain saja. Kok kamu tahu dia lagi dekati aku? Kamu secantik ini, ada beberapa yang seleranya bagus dekati kamu. Nggak aneh lah. Mulut manis. Aku mau mandi dulu, keluar. Arman, kamu lagi ngapain? Barang di toilet masih mau nggak? Oh, itu bajunya sudah kupakai 3 tahun. Bantu aku buang. Aku? Kamu buang sendiri.